Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Dan saya percaya ini adalah kemenangan bagi kita. Sebab ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ujian, bahkan apalagi tadi pagi menghadapi cuaca hujan. Dan kita semua patut mengucap syukur. Dan oleh karena apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan membawa kita seharusnya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini, bahwa bahkan gereja Tuhan itu pun ada di dalam ujian, ada di dalam pengujian. Mari kita akan kembali membaca di dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-6, dalam ayat 12 sampai ayat 17, di sana diceritakan atau dituliskan tentang meterai yang ke-6. Meterai yang ke-6. Jadi ini benar-benar kemanusiaan kita. Gereja Tuhan itu juga adalah manusia, tetapi manusia-manusia yang teruji. Manusia-manusia yang membawa hidupnya sungguh-sungguh sebagai tempat kediaman Roh Allah. Itulah bait suci itu sendiri. Sehingga manusia kita sebenarnya adalah manusia yang terus-menerus diuji. Bahkan terus-menerus diuji. Sampai kita benar-benar didapati, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga kembali lagi kepada itu. Perkataan daripada tabernakel itu adalah kemah Allah. Kemah, tempat kediaman Allah. Biarlah kemah itu, tempat kediaman Allah itu adalah hidup saya dan hidup saudara. Sehingga kita akan menjadi perhatian Tuhan, kita akan masuk di dalam ukuran, dan kita akan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Kita kembali membaca di dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-12 dan sampai dengan ayat-ayat ke bawah seterusnya. Ini adalah pergumulan dan ini yang dihadapi oleh umat Tuhan pada meterai yang ke-6 ini, dan dia akan datang kepada seluruh manusia. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Seperti kata pujian Sangkor tadi, akhir zaman ini adalah masa di mana terjadi gejolak, terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan keadaan ini akan menjadi satu ujian bagi umat Tuhan. Sebab kita tahu bersama di dalam Wahyu pasal 12 bahwa gereja itu digambarkan seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan berdiri di atas bulan dengan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tetapi hari-hari terakhir ini, gereja Tuhan ini yang sungguh-sungguh adalah gereja Tuhan akan mengalami yang namanya ujian. Dan pada waktu meterai yang ke-6 ini dibuka oleh anak domba. Jadi sekali lagi ini bukan oleh karena pekerjaan dunia, bukan oleh pekerjaan siapa yang di surga, tidak. Tetapi di dalam pasalnya yang kelima, hanya anak domba itu, karena dia telah disembelih, sehingga ia bisa membuka meterai-meterai itu. Jadi ini bukan pekerjaan malaikat, bukan pekerjaan dunia ini, bukan apalagi pekerjaan saya, tidak. Tapi ini adalah seizin Tuhan, dan dia hanya bisa dibuka oleh anak domba ini. Sehingga pada waktu meterai yang ke-6 ini, saya katakan bahwa gereja Tuhan akan mengalami ujian. Gereja Tuhan akan mengalami di dalam Wahyu 12, dia berselubungkan matahari. Tetapi di dalam praktiknya hari-hari terakhir ini, pada waktu meterai ini dibuka, bahkan matahari itu pun akan menjadi hitam seperti bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Sehingga keadaan matahari yang begitu terang akan menjadi hitam, ditambah dengan keadaan bulan yang menjadi darah. Jadi kalau digabungkan, ya, kita tidak membahas sana, tapi saya tadi malam
membuat satu kesimpulan saya, matahari menjadi hitam dan bulan menjadi darah, itu kalau digabungkan itu menjadi keadaan merah padam. Tapi kita tidak membahas ke sana. Tetapi keadaan gereja Tuhan ini, ayatnya yang ke-14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka lari bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau pujian Sangkur tadi, sembunyikanlah kami di dalam firman-Mu Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana keadaan gereja Tuhan ini akan diizinkan mengalami yang namanya kehilangan. Mengalami kehilangan, tapi kita akan melihat yang awalnya gereja itu atau perempuan itu, kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Jadi kalau kita membaca ini, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita menjadi orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Supaya saya menjadi orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan seperti yang dituliskan di pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi tandanya ini tanda yang besar. Satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tanda gereja Tuhan akan berhadapan dengan tanda besar yang lain. Itulah tanda naga merah padam ini. Sehingga gereja Tuhan yang tadinya itu ada di langit akan diizinkan oleh Tuhan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi yang namanya penderitaan, menghadapi yang namanya pergumulan. Apakah Tuhan tega melakukan semua itu? Sebenarnya Tuhan itu mengasihi gerejanya, Tuhan mengasihi umatnya. Tetapi kalau hal ini memang diizinkan akan terjadi, maka kita harus mempersiapkan diri, berjaga dan berdoa supaya imanmu itu jangan gugur, supaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan, supaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dalam keadaan awal gereja ini muncul di langit, dan semua orang akan melihat tanda ini. Tanda itu muncul di langit, artinya semua orang bisa melihat tanda itu, bahwa gereja Tuhan ini akan menjadi gereja Tuhan yang dilihat oleh semua orang yang ada di dalam kemuliaan. Gereja Tuhan digambarkan berselubungkan matahari dan berdiri di atas bulan dengan mahkota 12 bintang. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan di sana. Tetapi ada waktunya kemuliaan Tuhan ini diizinkan tidak lagi ada pada gereja Tuhan. Ya bukan tidak ada sebenarnya, tetapi diizinkan dalam sementara waktu. Kita telah membaca pada waktu gereja Tuhan itu orang yang bersaksi itu, sementara waktu mereka diizinkan ada dalam keadaan jatuh. Tetapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, walaupun dia jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Amin. Orang yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan, walaupun jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tetapi bagaimana hidup kita bisa menerima itu? Bagaimana hidup kita menyikapi apa yang diizinkan oleh Tuhan? Yang pertama, tanda ini ada di langit, ada dalam kemuliaan. Tetapi kemudian diizinkan dia harus berhadapan dengan kekuatan naga ini. Sehingga pada akhirnya dia akan ada di bumi. Dan nanti kita akan melihat ini. Pada waktu meterai yang ke-6 ini dibuka, dan inilah waktunya gereja Tuhan ini akan mengalami yang namanya ujian. Bayangkan yang tadinya gereja Tuhan ada dalam kemuliaan, ada di dalam kita katakan kebanggaan sebagai gereja Tuhan, kebanggaan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kebanggaan sebagai umat yang disayangi oleh Tuhan, kebanggaan sebagai
mempelai wanitanya atau calon mempelai wanitanya. Tetapi kemudian diizinkan ada di dalam keadaan pergumulan. Ada beberapa tanda, ada beberapa hal yang harus diizinkan ini. Yang pertama, dia ada dalam kemuliaan. Lalu kemudian kalau kita membaca pada waktu dia berhadapan dengan naga ini, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi hari-hari ini, gereja Tuhan berhadapan dengan kekuatan naga ini, yang akan menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Sehingga pergumulan daripada gereja Tuhan, bayangkan dalam keadaan mengandung, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesakitan hendak melahirkan. Saya kira ibu-ibu lebih tahu. Tetapi dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesakitan, masih diperhadapkan dengan berdiri di hadapan naga ini. Kalau kita berdiri saja di hadapan bidan saja, itu pun tidak menjadi penghiburan, saya kira. Saya tanya pada istri saya pada waktu melahirkan, apakah waktu melihat bidan itu terhibur sedikit hati? Tidak terpengaruh, tidak ngaruh, tetap sakit. Tapi keadaan gereja Tuhan lebih dari itu. Hari-hari ini dalam pergumulan, dalam kesakitan, masih ada di hadapan naga. Itu yang pertama yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan. Dan yang kedua, ayatnya yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Setelah dia berhadapan dengan naga ini, dia diizinkan Tuhan, diizinkan untuk melahirkan anaknya ini. Lalu kemudian diizinkan lagi dia akan mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan, yang kita katakan kehilangan, tapi sebenarnya itu tidak kehilangan. Tetapi sementara waktu dipisahkan dari anak yang baru dilahirkannya. Seorang ibu yang habis melahirkan, lalu dia dipisahkan dari anaknya. Dan saya kira ini akan menjadi beban pikiran. Ini akan menjadi beban pikiran yang pertama. Dan kemudian seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya yang baru melahirkan. Saya kira bidan-bidan di sini lebih tahu. Itu akan mengalami kesakitan karena seharusnya bayi yang baru lahir itu harus menyusu pada ibunya. Kalau air susu itu tidak dikeluarkan, maka itu bisa menjadi sakit, bisa menjadi penyakit. Kita katakanlah begitu gampang. Sehingga pada waktu gereja Tuhan ini, setelah dia melahirkan dan tiba-tiba anaknya itu dirampas tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya ada pemisahan antara anak yang dilahirkannya dan perempuan ini dan ibu ini. Sehingga terjadi pergumulan yang berat di sana. Dia ada dalam tekanan setelah dia melahirkan, lalu kemudian dia dipisahkan, ada beban pikiran di sana. Lalu kemudian ada rasa sakit yang harus dia tahan. Ada rasa sakit yang harus dia tahan. Dan juga pasti ada kerinduan kepada anaknya. Sehingga ini adalah pergumulan yang dialami oleh gereja Tuhan. Lalu tidak cukup sampai di situ. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami beban pikiran. Ayatnya yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kita akan lompat lagi ayatnya yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Setelah dia melahirkan, dipisahkan dari anak ini, dalam beban pikirannya, dalam kesakitannya, setelah dia melahirkan, dia harus mengalami diburu oleh naga ini. Kita, ibu-ibu kita sekarang yang melahirkan, dalam keadaan tidak diburu saja, itu ada dalam keadaan yang lemah, ada dalam keadaan yang sakit. Tetapi ini digambarkan diburu oleh naga ini. Dan yang kemudian yang terakhir,
dia harus bertahan dari kekuatan 3,5 tahun, 3,5 masa atau 1260 hari lamanya, sehingga lengkaplah penderitaan ini, lengkaplah pergumulan daripada gereja Tuhan, lengkaplah pergumulan daripada anak-anak Tuhan. Setelah dia tadinya ada dalam kemuliaan, diizinkan oleh Tuhan dia harus berhadapan dengan naga itu, sehingga dalam keadaan dalam pergumulan ini, maka dia akan menanggung beban pikiran yang begitu berat. Kalau kita dari bawah lalu ke atas, saya kira itu penghiburan yang besar, sehingga kita bersuka cita. Tetapi kalau kita ada dalam keadaan di atas, lalu kemudian diizinkan ada di bawah, tapi ayat Alkitab mengatakan bahwa kamu harus merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Keadaan ini akan menuntut gereja Tuhan untuk bisa ada di dalam kekuatan Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan, saya menghitung ada 4 bagian, ada 4 pergumulan. Yang pertama, setelah dia ada dalam kemuliaan, dia berhadapan dengan naga ini. Dalam ketakutan, dalam kesakitan hendak melahirkan, dia berhadapan dengan kekuatan naga ini. Tetapi percaya bahwa apa yang ada di dalam kandungan daripada perempuan ini, itu nantinya yang akan menolong dia. Yang kedua, dia diizinkan ada di dalam kehilangan, dalam keadaan kehilangan, dipisahkan dari anaknya, dipisahkan dari anak yang baru dia lahirkan. Kita akan melihat keadaan gereja Tuhan ini, siapa anak yang dilahirkan ini. Kita kembali membaca di dalam ayatnya yang kelima, supaya kita bisa benar-benar mengerti, memahami semua ini. Lalu kita berdoa, bergumul kepada Tuhan. Kalau hari ini saya masih menerima yang baik dari Tuhan, biarlah itu yang tertanam dalam hati saya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak yang dilahirkannya ini adalah anak yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi seorang anak laki-laki. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasalnya ke-19. Di situ ada gambaran tentang anak yang dilahirkan ini. Dia menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ayatnya yang ke-15 terlebih dahulu kita baca. Wahyu pasal 19. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Anak yang dilahirkan oleh perempuan ini, gambaran daripada gereja Tuhan, itu sebenarnya adalah firman Allah. Ayatnya yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Dan dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu harapan gereja Tuhan, bahwa akan ada seorang anak yang dilahirkan yang menunjuk kepada Yesus. Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi kalau kita kembali dalam Wahyu, gereja Tuhan ini akan diizinkan mengalami yang namanya kehilangan. Atau diizinkan dipisahkan dari keadaan ini. Dipisahkan dari anak ini. Atau dipisahkan dari firman Tuhan. Atau akan mengalami yang namanya kehilangan. Dan Yesus pernah berkata, bahkan di dalam firman Tuhan, firman itu akan diangkat nanti. Lalu apa yang menjadi kekuatan gereja Tuhan? Kalau firman itu diangkat. Dan Yesus pernah berkata, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada bersama-sama dengan kamu. Selama terang itu ada pada kamu, datanglah kepada terang itu. Sebab tidak selama-lamanya dia akan ada di antara kamu. Ada waktunya gereja Tuhan akan diizinkan mengalami keadaan ini. Dipisahkan. Kita kembali dalam Wahyu 12 ayatnya yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dalam pergumulannya, dia mengandung firman Allah. Biarlah hari-hari ini gereja Tuhan dalam pergumulannya, dalam tantangan yang harus dihadapinya, dijalaninya, ada firman Allah yang kita sudah kandung, yang sudah kita terima dan sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Itu ada dalam hidup kita. Tetapi tiba-tiba anaknya ini dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
Jadi anak ini bukan dibawa kemana, tapi dia dibawa lari ke tahta Allah, kepada Allah dan ke tahtanya. Sehingga anak itu memang tetap aman. Tapi persoalannya ada pada ibu ini. Pada waktu dia setelah melahirkan, dalam keadaan kesakitan, diizinkan dia harus dipisahkan dari anaknya. Gereja Tuhan hari-hari ini akan diizinkan mengalami keadaan ini, akan dipisahkan dari firman ini. Lalu apakah gereja Tuhan itu kehilangan firman? Tidak. Anak yang dia lahirkan itu selama-lamanya akan tetap menjadi anaknya. Selama-lamanya akan tetap menjadi anaknya. Seorang ibu yang melahirkan, dia melahirkan seorang anak, walaupun anak itu dibawa kemana, tetapi tetap itu adalah anaknya. Dan pada waktu banyak hal yang akan memisahkan, yang akan dialami oleh keduanya, tetapi mereka tetap adalah seorang anak dan seorang ibu. Tetap menjadi anaknya. Kita tidak membaca ada ayatnya, dia tetap menjadi anaknya. Tetapi keadaan ini akan diizinkan oleh Tuhan, supaya gereja Tuhan menghadapinya. Adakah gereja Tuhan sudah siap menghadapi semua ini? Adakah gereja Tuhan sudah siap menghadapi semua ini? Dalam pergumulan, mungkin kita masih dihiburkan. Kalau anakku ini lahir, ini yang akan menguatkan saya. Ini akan menjadi anak penghiburan. Ini yang akan menjadi penghiburan bagi saya. Supaya walaupun dalam pergumulan saya dikuatkan. Karena ada anak dalam kandungan saya. Tiba-tiba anaknya ini dirampas, dipisahkan dari ibunya. Ditambah lagi pergumulan ini. Belum lagi habis pergumulan yang ini. Lalu dia harus diburu oleh naga itu. Diburu oleh naga ini. Sampai dia harus lari. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan ini lari ke padang gurun. Lari ke padang gurun, di mana satu tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Kita pelan-pelan membaca ini. Perempuan ini lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Tempat pelarian daripada gereja Tuhan itu ada di padang gurun. Kita bisa mendapatkan satu gambaran di padang gurun ini. Yang saya berkata kepada satu pribadi, gereja Tuhan ini bukan berarti dia disingkirkan itu, lalu ia ada dalam keadaan subur. Ada di tempat yang subur, ada di tempat yang aman-aman saja, ada di tempat yang baik. Tetapi tempat yang disediakan Allah ini justru ada di padang gurun. Ada di padang gurun. Saya belum pernah pergi ke padang gurun. Tapi kita semua tahu keadaan padang gurun ini. Pada waktu dingin, malam dingin. Pada waktu panas, pada waktu siang dia sangat panas. Ada binatang-binatang buas di sana. Tetapi justru ke sanalah gereja Tuhan diarahkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengasihi umatnya? Apakah Tuhan tidak mengasihi gerejanya? Sehingga perempuan yang baru melahirkan dibawa lari ke padang gurun. Dibawa lari ke padang gurun. Di dalam satu peristiwa, pada waktu Elia harus melarikan diri. Dan dia harus lari. Dan dia harus lari ke padang gurun ini. Dia harus lari ke padang gurun. Dan ini adalah satu keadaan yang sangat menyakitkan sebenarnya. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Kalau saya dapatkan, saya ingin membacakan ayat ini. Bagaimana Elia itu harus lari. Pada waktu dia lari dari hadapan Isabel. Pada waktu dia harus lari dari hadapan Raja Ahab. Lalu dia pergi. Di dalam satu raja-raja pasalnya yang ke-19. Ini gambaran tentang padang gurun ini. Tempat penyingkiran. Kita mengatakan bahwa gereja Tuhan itu akan disingkirkan. Untuk dalam menghadapi masa antikristus. Gereja Tuhan itu akan mengalami penyingkiran. Tetapi penyingkiran ini sebenarnya adalah pergumulan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang disingkirkan itu bukan gereja Tuhan yang dalam keadaan fit. Tetapi gereja Tuhan yang dalam pergumulan. Gereja Tuhan yang baru melahirkan. Gereja Tuhan yang sudah harus ada di dalam pergumulan. Lalu dia dibawa ke tempatnya di padang gurun. Dalam satu raja-raja pasal 19. Ayat 1 kita akan baca terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini
Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia pernah mengalami keadaan padang gurun ini pada waktu dia mengalami ketakutan. Siapa Elia ini? Manusia biasa. Tapi pada waktu dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun. Pada waktu dia berdoa supaya hujan turun. Dengan kekuatan seperti itu, Elia juga merasa takut. Lalu ia pergi. Lalu ia kemudian ayatnya yang ketiga sekali lagi, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Dalam keadaan padang gurun, Elia pun seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia pun mengatakan, dan digambarkan di sini seperti mati. Cukuplah itu. Kemudian ia ingin mati. Lalu katanya, cukuplah itu. Dan pada waktu gereja Tuhan mengalami penyingkiran ke padang gurun, itu bukan hal yang diinginkan oleh gereja Tuhan. Percayalah akan hal ini. Pada waktu gereja Tuhan disingkirkan jauh dari mata ular itu, ini bukan apa yang dimau oleh gereja ini sendiri. Elia saja mengalami hal yang sama. Tetapi ia ingin mati. Ia ingin mati. Cukuplah sekarang, ya Allah. Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tidak cukup sampai di situ. Setelah ia berbaring. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sudah cukup 1 hari dia berjalan, rasanya ingin mati di padang gurun. Dikatakan lagi, dibangunkan oleh malaikat, bangunlah, makanlah. Kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Apakah sudah kita memikirkan sudah cukup 1 hari? Tetapi ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi 40 malam lagi ditambah, 40 malam, 40 hari dia harus berjalan lagi. Setelah awalnya 1 hari dia berjalan, itu pun dia sudah rasa mau mati. Tuhan, cukuplah, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah nyawaku. Itu baru 1 hari. Tetapi Tuhan izinkan tempat pelarian ini ditambah lagi. Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dan saya kira ini adalah tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempelainya, untuk gereja, untuk perempuan yang melahirkan itu. Supaya dia jauh dari mata ular. Dan dia harus ada di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Itulah tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi gerejanya. Tetapi kuatkah kita ada di sana? Kuatkah kita ada di sana? Elia saja. Cukuplah itu Tuhan, cukuplah. Lalu di sana pun Tuhan menyatakan diri. Kita tidak akan baca. Tuhan menyatakan diri. Lalu Tuhan berkata, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayatnya yang keempat 13. Kita baca ayat 13 bagian terakhir. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Ada waktu orang yang dibawa ke padang gurun ini ditanya oleh Tuhan, apa kerjamu di sini, hai Elia?
Lalu berkata, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Keadaan yang diizinkan kepada Elia di padang gurun. Dia harus ada seorang diri di sana. Tinggal aku seorang diri yang hidup. Lalu tanya, apa kerjamu di sini? Artinya di padang gurun yang Tuhan izinkan itu, di gunung Allah. Mari, baiklah kita juga ada dalam kesetiaan di sana. Ada dalam kesetiaan. Aku bekerja segiat-giatnya. Tidak gampang. Tadi dia berkata hampir mati. Sudah cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Tetapi setelah dia ada di hadapan Tuhan, ada di tempatnya di gunung Tuhan, maka dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya. Adakah gereja Tuhan hari-hari ini setelah menghadapi tantangan ujian? Mungkin kita pernah menyerah, ambil Tuhan, sudah cukup, ambillah nyawaku. Tetapi setelah kita ada di hadapan Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Keadaan padang gurun yang diizinkan oleh Tuhan kepada Elia, itu yang akan juga terjadi. Dalam keadaan takut, satu hari perjalanan dia sudah merasa mati, mau mati rasanya. Dan Yesus pun pernah mengalami ini, seperti mau mati rasanya. Sampai keringatnya, peluhnya, seperti titik-titik darah. Dan ini pergumulan yang berat. Tapi justru ke sanalah Tuhan akan arahkan kita. Justru di sanalah Tuhan arahkan kita. Di tengah-tengah kita disingkirkan oleh Tuhan. Disingkirkan oleh Tuhan. Kita diizinkan harus kehilangan. Harus dipisahkan dari firman Allah. Harus dipisahkan dari firman ini. Harus dipisahkan seperti tidak ada dalam penggembalaan. Karena anak ini tadi kita kembali dalam Wahyu 12. Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi kekuatan Tuhan yang akan terus membawa kita untuk ada di sana. Setelah dia ada di padang gurun, dia harus bertahan di sana selama 3,5 masa. Ayat 6, Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Tidak hanya 1 hari dia di sana, tidak hanya 2 hari dia di sana, tapi dia di padang gurun itu selama 1.260 hari lamanya, atau 1 masa dan 2 masa dan setengah masa pada ayatnya yang ke-14. Sehingga pada waktu kekuatan antikristus itu datang, pada waktu kekuatan daripada iblis itu bekerja, pada waktu ular itu memburu dia, dia terpelihara di tempatnya di padang gurun. Kalau kita membaca ini ada 2 kali gereja ini, 2 kali perempuan ini. Yang pertama dia harus lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya. Pada ayatnya yang ke-13 ayat 14, kembali perempuan ini diperhadapkan dengan naga. Nah, ini yang terjadi kepada gereja Tuhan. Mungkin 1 kali kita telah lari dan pergi ke tempat yang disediakan Tuhan. Tetapi ada waktunya kita kembali ada di hadapan naga itu. Kita kembali diperhadapkan dengan kekuatan daripada naga itu. Tetapi kalau semua ini boleh terjadi, maka biarlah kita hidup sesuai dengan kekuatan Tuhan. Hidup oleh karena kemampuan yang Tuhan berikan ini. Harus bertahan dalam pemeliharaan di tempatnya. Sekarang walaupun gereja Tuhan diizinkan ada di dalam pemeliharaan, ada di padang gurun, di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi terkadang tidak ada kesetiaan di sana. Tidak mau tetap berdiam di sana. Sehingga kembali lagi diperhadapkan dengan ini. Tetapi semoga kita hari-hari terakhir ini menjadi orang yang tahan. Pada waktu Tuhan memelihara kita di padang gurun. Pada waktu bangsa Israel harus ada di padang gurun. Lalu mereka makan mana yang dari Tuhan. Mereka sampai bosan makan mana itu. Sampai banyak dari antara mereka yang bersungut-sungut. Banyak dari antara umat Tuhan yang harus mati. Banyak dari antara umat Tuhan yang harus binasa di padang gurun. Hanya oleh karena mereka bosan dengan pemeliharaan Tuhan. Setiap hari makan mana, setiap hari makan mana. Dan ini akan menjadi kebosanan. Tetapi kita berdoa supaya kita tetap setia. Kita tetap bertahan dalam pemeliharaan di tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan di padang gurun selama 3,5 masa itu.
Dari gereja Tuhan harus bersiap-siap menghadapi semua. Ini yang pertama, saya akan ulangi lagi. Diizinkan oleh Tuhan untuk direndahkan, untuk ditaruh ke bawah, bahkan dilemparkan ke bawah. Berbahagia kalau kita hanya direndahkan, tapi tidak menjadi yang diseret. Sebab pada waktu meterai ini dibuka, bintang-bintang itu juga berguguran. Matahari akan berubah menjadi hitam, dan bulan akan menjadi merah seluruhnya. Dan itu sudah mulai terjadi. Bahkan sebelum kita, generasi sebelumnya ini pun sudah mengalami hal yang sama. Sampai hari ini, generasi kita juga mengalami hal yang sama itu. Dan kita harus ada di dalam keadaan yang kuat. Kita harus ada dalam keadaan yang terus bertahan. Kita harus ada di dalam keadaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau semua ini terjadi, maka betapa salehnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 2 Petrus, kita membaca di dalam 2 Petrus. Keadaan ini sengaja Tuhan akan izinkan hanya untuk mempersiapkan umat Tuhan. Kita baca dulu dalam 2 Petrus, pasalnya yang ketiga. Karena sebelum kedatangan Tuhan, kalau kita kembali, semua ini terjadi. Semua itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Kita baca dulu sebelum kita baca dalam 2 Petrus, Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua. Karena semua ini akan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan terus bertahan dalam pergumulan ini. Bertahan dalam kekuatan Tuhan. Bertahan dalam kekuatan firman. Yoel pasal 2 ayat yang ke-10. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Semua ini terjadi nanti pada hari Tuhan. Dan apa diizinkan dialami oleh gereja Tuhan, itu terjadi sebelum datangnya hari Tuhan ini. Sehingga gereja Tuhan ini adalah gereja Tuhan yang sudah dipersiapkan. Gereja Tuhan yang nantinya akan ada dalam penyingkiran. Gereja Tuhan yang nantinya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi dalam keadaan pergumulan ini, kita kembali membaca 2 Petrus pasal 3. Hari Tuhan ini. Ayatnya yang ke-11. Atau kita baca dari ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan hari ini akan terjadi, tetapi yang pasti akan terjadi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita bisa membaca itu dalam Wahyu pasal 21. Kita menanti-nantikan Tuhan. Tetapi tempat kita menantikan Tuhan itu sudah ada di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jangan takut akan pergumulan ini. Jangan takut akan semua yang terjadi. Tetapi kuatlah di dalam Tuhan. Yakin bahwa apa yang sudah dikandung oleh gereja Tuhan ini, dia akan tetap adalah anak. Dia akan tetap menjadi anak, sehingga walaupun dia dipisahkan dan dia akan tetap menjadi anak ini. Sehingga sungguh-sungguh orang yang bertahan dalam firman, sungguh-sungguh orang yang bertahan di dalam pergumulan adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi ada 4 hal ini yang akan terjadi. Tetapi kekuatan kita adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Mari saya undang pemain musik. Mari sama-sama kita mulai bangkit berdiri. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan. Akan ada begitu banyak tantangan.
Tetapi biarlah kekuatan kita adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kalau firman itu telah kita dengarkan, firman itu bahkan sudah dikandung di dalam kehidupan gereja Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu dan tetap kuat, berjaga-jaga. Mari angkat satu pujian. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Tetapi Dia mau supaya kualitas iman kita adalah kualitas iman yang sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Yesus. Ya Tuhan, Engkau sayangi umat-Mu. Engkau sayangi kami semua, Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Tetapi Dia sudah mempersiapkan suatu tempat di padang gurun. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan untuk sampai ke sana. Yang saya dan saudara butuhkan hari ini adalah kekuatan, percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ada waktunya gereja ini akan diturunkan, akan direndahkan, dan dia akan berhadapan dengan naga besar. Mari singkat mulai menyanyikan pujian ini. Gereja Tuhan ini akan ada dalam kesakitan. Gereja Tuhan ini akan ada dalam penderitaan. Gereja Tuhan ini akan diizinkan terpisah dengan anaknya. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan